Dewan Pers tidak memilah-milah bahwa yang ditangani oleh Dewan Pers itu adalah media-media yang sudah tersertifikasi saja, misal, atau hanya wartawan-wartawan yang sudah mengikuti uji kompetensi atau tersertifikasi saja. Enggak. Jadi meskipun media itu belum terverifikasi, meskipun wartawan itu belum tersertifikasi, itu tetap kita tanganin. Karena pada prinsipnya media yang belum terverifikasi, jurnalis yang belum tersertifikasi itu tidak menghalangi tugas dan fungsi mereka untuk melaksanakan tugas-tugas jurnalistik. Perlu saya informasikan bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan jumlah aduan yang masuk dalam kurun waktu dari Januari 2025 hingga Juli akhir 2025 mengalami peningkatan yang sangat drastis 100%, Mas Reza ya. Sementara saat ini jumlah aduan yang masuk sudah 780-an. Artinya 100% lebih jumlah aduan yang masuk ke kita. Apa message atau pesan moral dari adanya lonjakan pengaduan yang sangat-sangat signifikan ini? Pertama, ini juga harus diketahui oleh publik bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Dewan Pers selama ini. Satu, kita melihat bahwa publik saat ini sudah sadar, sudah melek terkait dengan apa yang harus mereka lakukan ketika bertemu, berjumpa dengan media atau wartawan yang bermasalah. Satu. Yang kedua, menjamurnya, bertumbuhnya media-media baru, terutama online, yang mayoritas tumbuh di berbagai daerah, ini tidak diimbangi, tidak dibarengi dengan banyak hal. Satu, kualitas jurnalisnya. Yang kedua adalah apa? Adalah semangat media dalam memproduksi produk-produk jurnalistiknya. Banyak wartawan-wartawan yang ada di beberapa daerah, khususnya portal online, mereka belum memiliki kompetensi sebagai wartawan. Boro-boro mereka ikut uji kompetensi, muda, madya, atau utama. Memiliki keterampilan-keterampilan dasar sebagai jurnalis pun itu juga masih banyak kita temukan yang belum mumpuni masuk pada wilayah itu. Begitu juga dengan media-medianya. Sehingga apa? Sehingga banyak media dan wartawan yang abai terhadap ketentuan-ketentuan yang harus ditempuh dilakukan dalam memproduksi produk dan karya-karya jurnalistik. Nah, implikasi dari situ sehingga muncullah jumlah peningkatan aduan yang sangat-sangat signifikan. Bapak Ibu, rekan-rekan media yang saya hormati, yang saya banggakan, kami di Dewan Pers menangani proses pengaduan ini secara profesional dan proporsional, ya, secara profesional dan proporsional. Nah, dari upaya yang kami lakukan, dari sekian banyak jumlah ratusan tadi aduan yang masuk, mayoritas, untuk saya tidak mengatakan hampir semuanya, mayoritas, itu dimenangkan oleh pengadu. Pengadu dalam hal ini siapa? Bisa individu, bisa pemerintahan, bisa perusahaan, mereka yang merasa dirugikan dengan pemberitaan, ya.
Saya ulang sekali lagi bahwa mayoritas dimenangkan oleh pengadu. Pada saat mereka ngadu ke sini, kemudian kita lakukan analisa, dan hasilnya teradu banyak melakukan pelanggaran. Nah, kita menyimpulkan ketika temuan ini terjadi, maka poin-poin yang saya sampaikan di awal tadi make sense. Saya bacakan beberapa hal yang ada di sini, teman-teman semuanya. Nanti kita bisa buka sesi tanya jawab ya. Jadi nih, rekor bulan Juni 2025. Juni 2025 menjadi bulan dengan jumlah pengaduan terbanyak, yaitu 199 kasus, ekuivalen dengan 200 lah ya, kurang satu doang. Nah, kemudian penyelesaian kasus dari total 625 pengaduan sepanjang semester 1, 424 kasus atau 67,84% telah diselesaikan. Kita, teman-teman, dalam penyelesaian kasus itu ada tiga produk ya, Mas Indria ya. Pertama lewat surat, kedua lewat risalah, dan yang ketiga lewat PPR. Lewat surat itu ketika Dewan Pers sudah meyakini betul bahwa teradu itu jelas-jelas melakukan pelanggaran, atau Dewan Pers melihat bahwa jelas-jelas tidak ada pelanggaran apapun, ya Pak Heru ya. Oleh karenanya Dewan Pers tidak perlu melakukan mediasi atau cross check kepada kedua belah pihak untuk memutuskan. Maka keluarlah produk lewat surat. Yang kedua adalah risalah. Risalah itu pada saat di mana Dewan Pers membutuhkan penjelasan keterangan dari pihak-pihak terkait. Jadi ketika ada aduan yang masuk, Dewan Pers melihat dan Dewan Pers menganggap bahwa ini membutuhkan penjelasan atau keterangan dari kedua belah pihak, dipanggil baik itu pengadu maupun teradu untuk memberikan penjelasan. Dari situ baru keluar namanya risalah setelah mendengarkan penjelasan dari masing-masing pihak. Dan yang terakhir adalah PPR, di mana ketika Dewan Pers sudah melakukan mediasi, memanggil pengadu dan teradu, namun di mediasi tersebut tidak dijumpai, tidak ketemu kesepakatan bersama antara pengadu dan teradu, maka Dewan Pers mengambil sikap take over untuk memutuskan bentuknya adalah PPR, dan ini yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Jadi Dewan Pers concern terhadap beberapa faktor. Antara lain, pertama, Dewan Pers punya tanggung jawab memberikan literasi baik kepada media maupun kepada awak media untuk melakukan peningkatan kompetensi. Caranya ada beberapa faktor. Pertama, bisa melakukan uji kompetensi. Uji kompetensi. Nah, problemnya adalah handicap yang dihadapi oleh kita, adanya pemangkasan anggaran ini juga berdampak, berimplikasi terhadap pengurangan kuota peserta uji kompetensi. Dulu itu 1 tahun kalau nggak salah 800-an ya Mas Reza ya, koreksi barangkali saya salah, untuk wartawan bisa ikut uji kompetensi berbagai level, muda, madya, utama, dan didistribusikan di berbagai lembaga uji. Ada organisasi pers, ada kampus, ada perusahaan pers, mereka mengadakan uji kompetensi. Nah, sekarang implikasi atau dampak dari pemangkasan anggaran itu kalau nggak salah hanya 200-an ya Mas Reza. Ya,
hanya 200 kuota untuk uji kompetensi. Artinya apa? Seperberapa? Seperempatnya ya. Hanya seperempatnya kita mendapatkan kuota untuk melaksanakan uji kompetensi. Nah, mensiasati hal seperti itu, kita mendorong kepada lembaga-lembaga uji tadi untuk menambah kuota uji kompetensi dengan cara mandiri. Ya, jadi organisasi pers bisa melakukan uji kompetensi dengan cara mandiri, kemudian perusahaan pers juga melakukan hal yang sama, termasuk juga dengan kampus-kampus ya Mas Indria yang sudah memiliki lisensi untuk melaksanakan uji kompetensi. Jadi salah satu itu. Yang kedua adalah melakukan workshop, seminar-seminar terkait dengan pemahaman wartawan soal kode etik jurnalistik, proses produksi berita, dan kalau untuk yang TV terkait dengan tambahan P3SPS. Itu yang pertama untuk wartawannya. Yang kedua, literasi ini juga diberikan kepada medianya. Jadi selain memberikan edukasi terhadap jurnalisnya, terhadap wartawannya, kita juga bertanggung jawab untuk memberikan edukasi terhadap medianya. Agar apa? Agar media juga tidak serampangan, tidak abai terhadap ketentuan-ketentuan dalam mempublish produk-produk jurnalistik. Dan yang terakhir tidak kalah penting, kita juga memberikan edukasi dan literasi kepada publik. Jadi bagaimana mereka bisa memilah dan memilih informasi-informasi yang selain hoax dan faktual, itu juga informasi-informasi yang sudah melalui tahapan jurnalis yang benar dan yang tidak. Ini juga kita kita rutin berikan pemahaman. Sehingga kalau minimal 3 hal tadi itu sudah dilaksanakan, wartawannya memahami, kemudian medianya juga patuh, dan publiknya juga firm betul bagaimana cara mengkonsumsi berita yang baik dan benar. Harapan kami di Dewan Pers minimal meminimais terjadinya pelanggaran etik yang dilakukan oleh media dan jurnalis, sehingga jumlah aduan yang masuk ke depan tidak sebanyak ini. Ada 2 uji kompetensi ini, seperti yang saya bilang di awal. Pertama, ketika ini diselenggarakan oleh Dewan Pers free ya Mas Reza, Mas Heru, Mas Indria ya, tidak ada bayar. Kalau ini dilaksanakan oleh Dewan Pers. Jadi saya katakan bahwa apakah itu ada? Ada. Yang kedua, lewat jalur mandiri. Lewat jalur mandiri itu adalah tiga komponen lembaga uji ya. Perusahaan pers yang sudah punya lembaga uji itu, kalau nggak salah pertama adalah MNC sudah punya lembaga uji. Kemudian yang kedua Kompas sudah punya lembaga uji. Kemudian yang ketiga Antv juga sudah punya lembaga uji. Solo Post. Kemudian organisasi pers, AJI, IJTI, PWI cuman sekarang lagi dibekukan karena lagi bermasalah ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kampus-kampus kayak LSBR, Mustopo. Nah, itu juga mereka bisa melaksanakan uji kompetensi lewat jalur mandiri. Dewan Pers tidak memilah-milah bahwa yang ditangani oleh Dewan Pers itu adalah media-media yang sudah tersertifikasi saja, misal, atau hanya wartawan-wartawan yang sudah mengikuti uji kompetensi atau tersertifikasi saja. Enggak. Jadi meskipun media itu belum terverifikasi, meskipun wartawan itu belum tersertifikasi, itu tetap kita tanganin. Karena pada prinsipnya media yang belum terverifikasi, jurnalis yang belum tersertifikasi, itu tidak menghalangi tugas dan fungsi mereka untuk melaksanakan tugas-tugas jurnalistik. Enggak. Contoh misalnya gini, Bang Bonar, saya wartawan.
saya belum ikut uji kompetensi, sehingga data saya pada saat dibuka di web Dewan Pers tidak ada ditemukan Muhammad Jazuli, wartawan muda, kok nggak ada nih, wartawan media, kok nggak ada nih, wartawan utama, nggak ada. Lantas apakah saya tidak boleh melaksanakan tugas dan fungsi sebagai jurnalis? Enggak, boleh, boleh. Ya, oleh karenanya kita tanganin. Begitu juga dengan medianya. Media meskipun itu belum terverifikasi, karena mereka melaksanakan tugas dan fungsi jurnalistik, kita tanganin. Agak berbahaya kalau media yang belum terverifikasi, wartawan yang belum tersertifikasi, kemudian Dewan Pers tutup mata, memberikan tabir penghalang. Dua hal yang berbahaya, yang kita lihat potensi bahayanya dua hal. Pertama adalah makin banyak wartawan media yang suka-suka melakukan tindakan-tindakan seperti itu karena tidak atau belum terverifikasi dan belum tersertifikasi. Toh nggak bakal diurus, nggak bakal ditangani oleh Dewan Pers. Yang kedua, implikasinya berbahaya. Pengadu bisa langsung menempuh jalur hukum lewat polisi. Jadi nanti yang nanganin langsung polisi, bukan Dewan Pers. Nah, ini juga ancaman nantinya buat wartawan dan buat medianya. Oleh karenanya kita proteksi lewat itu. Gitu. Meskipun dalam penanganannya tetap kita sesuai dengan prosedur ya. Jadi pada saat ditemukan beberapa pelanggaran etik, ya kita tegur wartawan dan medianya atau sebaliknya.